Mestinya lu jadi direktur. Lu kan sarjana manajemen. Assalamualaikum, halo Moviegers, apa kabar kalian semuanya, sehat-sehat kan? Di video kali ini, Asni akan merangkum film berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini tahun 2010. Kalian pernah nggak sih lihat tetangga atau mungkin teman sendiri yang udah sarjana S1 tapi nganggur? Nah, di film ini, permasalahan seperti itu akan dibahas lewat cerita yang lucu dan penuh kritik sosial. Disutradarai langsung oleh Deddy Mizwar dan diperankan artis terkenal seperti Reza Rahardian. Penasaran? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pemuda bernama Muluk yang merupakan lulusan sarjana manajemen sedang mencari pekerjaan di tengah padatnya Jakarta. Ia sempat melamar ke beberapa kantor tetapi hasilnya nihil. Salah satu tempat kerja yang ia singgahi pun kelihatannya sebentar lagi akan gulung tikar. Selain itu, malah ada yang merekomendasikan ia agar bekerja sebagai TKI di luar negeri. Singkat cerita, ia bertemu seorang anak kecil yang merupakan pencopet handal dan lincah bernama Komet. Berawal dari situlah, Muluk melihat ada peluang lain. Di lain tempat, Pak Makbul adalah ayah Muluk. Ia punya teman yaitu Haji Rahmat dan Haji Sarbini. Haji Sarbini ini sering membicarakan Muluk yang masih menganggur. Ia yang paling tegas menyuarakan kalau pendidikan itu tidak penting. Di samping itu, Haji Sarbini juga punya anak bernama Rahma. Rahma ini yang katanya akan dilamar oleh Muluk. Sebenarnya Muluk minder pada Haji Sarbini karena ia masih menganggur, sedangkan saudara Rahma banyak yang sukses. Apalagi ada saingannya yang lain, yaitu Jupri, seorang calon anggota DPR. Muluk masih mencoba usaha lain. Ia tertarik mencoba berternak cacing. Pipit, sahabatnya yang sekaligus anak Haji Rahmat, juga mendukungnya. Adapun teman Muluk lainnya yaitu Samsul, seorang sarjana pendidikan yang juga nganggur dan kerjaannya tiap hari hanya main gaplek. Suatu hari Muluk kembali bertemu Komet. Ia tertarik dengan dunia pencopetan. Ia pun dibawa ke markas pencopet dan bertemu bosnya bernama Jarot. Muluk ingin mengajukan kerjasama. Ternyata banyak anak usia Komet yang tugasnya mencopet juga. Ia sedikit memutar otak dan melihat kesempatan yang ia tawarkan untuk Jarot. Dia meyakinkan Jarot bahwa ia bisa mengatur keuangan mereka dan mengambil 10% dari hasil pencopetan, termasuk biaya pendidikan. Akhirnya Muluk diterima. Pada ayahnya, ia juga mengaku telah mendapat pekerjaan di bagian pengembangan sumber daya manusia. Anak-anak pencopet terbagi ke dalam beberapa grup. Grup Copet Mall, yang beroperasi di mall. Ketuanya bernama Glenn. Anggotanya ada Boy, Eros, Ongki, dan Ari. Lalu copet angkutan umum. Ketuanya bernama Ribut. Anggotanya ada Kampret, Kalong, Codot, dan Sobrat. Copet pasar. Ketuanya Komet. Anggotanya Bedul, Bedil, Subur, dan Sabar. Dan satu lagi, Mata Dewa sebagai penjaga dan pengintai markas. Mereka benar-benar anak berandalan yang sangat kurang pendidikan. Muluk ingin mengelola uang mereka menjadi bisnis yang halal, sekaligus melatih mereka berpikir, belajar menjadi anak terdidik. Sebenarnya mereka keberatan dengan keberadaan Muluk. Glenn salah satu yang paling menantang. Apalagi mengetahui Muluk dapat keuntungan 10%. Tapi kemudian diyakinkan oleh Jarot. Para pencopet terus beroperasi dan Muluk yang mengatur uangnya. Sampai mereka memiliki tabungan 9 juta dan Muluk berhasil membelikan motor. Motor milik mereka dan Muluk yang akan menggunakannya. Muluk ingin anak-anak itu mulai bisnis baru, yaitu jadi pengasong. Muncul pertentangan dari anak-anak, apalagi Glenn. Mereka tak ingin jadi pengasong. Selain itu, Muluk sebenarnya merasa bersalah karena belum memberitahu siapa-siapa bahwa ia bekerja di dunia kriminal, pekerjaan yang haram. Jarot sebenarnya tak masalah anak-anak jadi pengasong, walaupun nantinya pendapatannya berkurang. Yang penting anak-anak itu masa depannya jelas. Akhirnya Muluk punya proyek baru. Ia ajak Samsul ke markas. Samsul yang gelagapan tak tahu ternyata dirinya disuruh jadi pengajar bagi anak-anak copet itu. Lucunya, Samsul bingung menjelaskan makna pendidikan itu apa. Malah berstatement bahwa pencopet yang berpendidikan itu adalah koruptor.
Sontak semua anak-anak ingin jadi koruptor. Glenn sempat protes pada bos Jarod bahwa ia tidak mau sekolah. Tapi Jarod langsung memarahinya. Samsul mulai mengajari anak-anak belajar. Awalnya sangat sulit. Menulis huruf saja mereka tidak bisa. Tapi lama-lama Samsul bisa sabar dan mengajari mereka dengan teknik bebas sesuai keinginan mereka. Kemudian Pipit, yang tiap hari kerjaannya mengirim surat-surat untuk mendapat hadiah dan kirim-kirim SMS dalam acara kuis berharap menang, diajak Muluk ke markas itu. Ia kaget dengan penampilan kotor anak-anak itu, sedangkan anak-anak tersebut gembira kedatangan wanita muda cantik. Pipit akan mengajari mereka tentang agama. Walaupun Pipit sempat ragu, karena nanti gajinya diperoleh dari hasil mencopet. Pipit mengajari mereka agama Islam dari dasar. Lalu mereka juga diajarkan mandi, karena kebersihan bagian dari iman. Proses pendidikan berjalan lancar. Anak-anak diajarkan tulis-menulis, berhitung, sholat, dan lain-lain. Walaupun Glenn masih saja tidak nurut. Mereka juga dididik menjadi pelajar Pancasilais dan cinta tanah air. Mengetahui anak-anak mereka sudah sukses bekerja, Pak Makbul, Haji Rahmat, dan Haji Sarbini berniat untuk berkunjung ke tempat kerja mereka. Pipit kaget dan tak sempat mengabari Muluk. Singkat cerita, ketiga bapak tersebut sampai di markas. Kebetulan hari itu adalah pembukaan usaha anak-anak untuk mengasong. Karena dirasa proses belajar mereka sudah sukses, dan kini saatnya mereka berhenti mencopet. Seketika Muluk kaget melihat Pipit membawa orang tuanya. Samsul pun memperkenalkan ketiga orang tua itu pada anak-anak. Kemudian Samsul menunjukkan banner bertuliskan, mencopet adalah masa lalu, mengasong adalah masa depan. Samsul dan kawan-kawan sudah berusaha memberdayakan para pencopet untuk menjadi orang yang lebih berguna. Pak Makbul dan kawan-kawan kaget mengetahui kalau anak-anak tersebut adalah copet. Samsul segera menjelaskan bahwa sebentar lagi mereka akan berhenti mencopet. Ia juga menunjukkan satu persatu anak-anak yang hafal Pancasila, UUD 45, Rukun Islam, dan lain-lain. Cukup membuat takjub. Saat Haji Rahmat akan membacakan doa untuk kelancaran usaha anak-anak, Jarod datang. Pulangnya Pak Makbul menyadarkan teman-temannya agar jangan hanya bangga pada pencapaian anak-anak mereka, tapi mereka harusnya menyesal karena selama ini mereka makan hasil uang haram. Pak Makbul dan Haji Rahmat benar-benar sedih dan kecewa pada anak-anak mereka. Muluk dan Pipit jadi merasa amat bersalah melihat orang tua mereka menangis bertobat. Mereka pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan haram itu. Hanya Samsul yang menentang, karena ia merasa sudah cocok dan nyaman dengan pekerjaan tersebut. Esoknya di markas, anak-anak sudah pergi mencopet. Tak ada yang mau mengasong. Mungkin karena belum berani mencoba. Kemudian Muluk berpamitan pada Jarod, sekaligus memberikan motor dan tabungan sejumlah 21 juta. Jarod langsung memarahi semua anak-anak. Sebelum Muluk datang, mereka tidak pernah punya tabungan sebanyak itu. Bukannya bersyukur Muluk mau mengajari mereka jadi pengasong, malah mereka tetap ngeyel jadi copet. Copet itu masa depannya suram, apalagi mereka tak bersekolah. Akhirnya esoknya, Komet dan anggotanya mencoba mengasong. Sementara yang lain masih tetap mencopet. Pipit dan Samsul kembali ke rutinitas biasa yang tak bermanfaat. Sedangkan Muluk belajar setir mobil. Di jalanan yang padat, Glenn dan kawan-kawan dikejar massa. Di sisi lain, Komet dan anggotanya mulai menjajakan asongan. Kebetulan Muluk melihat mereka. Tiba-tiba para Satpol PP datang berniat menangkap Komet dan kawan-kawan. Komet pun langsung lari. Muluk ikut lari untuk menolong mereka. Pada Satpol PP, ia memprotes kenapa pengasong harus ditangkap. Harusnya yang ditangkap itu para koruptor yang sudah memiskinkan rakyat. Satpol PP tak peduli dengan ocehannya. Akhirnya Muluk merelakan diri untuk ditangkap. Dan anak-anak pengasong selamat. Wah, endingnya cukup sedih ya guys. Terlihat anak-anak pedagang asongan itu nampak sedih banget. Seakan gak rela figur yang telah sedikit demi sedikit merubah kehidupannya dibawa oleh polisi. Film yang cukup menyuarakan kritik sosial, syarat makna dan nilai-nilai. Semoga tingkat pengangguran di Indonesia segera menurun ya guys, dan korupsi segera diberantas. Oke, itu dia tadi rangkum film dari aku. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.